Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilhamni dengan NIM 2014080009, jurusan Tadris IPA Fisika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Biologi Umum dengan dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari, SPD, MSI. Pengertian ruang lingkup dan kajian ekologi. Ekologi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungan lainnya. Makhluk individu adalah organisme tunggal, contohnya seekor tikus, seekor manusia, dan sebatang pohon jambu, dan sebatang pohon kelapa. Sedangkan populasi adalah kumpulan individu yang sejenis dan hidup di suatu daerah dengan waktu tertentu. Komunitas adalah kumpulan berbagai populasi yang hidup di suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Adapun bentuk interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya itu ada secara simbiosis. Secara simbiosis maksudnya itu mempunyai hubungan timbal balik antara dua makhluk hidup yang saling berdampingan. Contoh beberapa simbiosis seperti simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Adapun kompetisi dalam istilah biologi berarti persaingan dua organisme atau lebih untuk mendapatkan kebutuhan hidup mereka. Prediksi adalah interaksi antara dua organisme, predator dan mangsa, di mana ada aliran energi dari satu ke yang lain. Selanjutnya, antibiosis adalah interaksi antara makhluk hidup di mana salah satu makhluk hidup mengeluarkan zat antibiotik yang dapat membahayakan makhluk hidup yang lain. Dan yang terakhir itu neutralisme adalah hubungan antara makhluk hidup yang berbeda jenis yang tidak saling mempengaruhi meskipun makhluk hidup tersebut berada dalam habitat yang sama. Lingkungan biotik adalah semua lingkungan yang terdiri dari komponen-komponen makhluk hidup di permukaan bumi. Komponen lingkungan biotik misalnya seperti tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya, lingkungan abiotik adalah semua benda mati di permukaan bumi yang bermanfaat dan berpengaruh dalam kehidupan manusia serta makhluk hidup lainnya. Contohnya lingkungan abiotik seperti tanah, air, udara, dan sinar matahari. Selanjutnya bidang-bidang ilmu yang menjadi kajian dalam ekologi. Pertama, ekologi organisme. Yang kedua, ekologi populasi. Tiga, ekologi komunitas. Keempat, ekologi sistem. Kelima, ekologi bioma, dan ekologi biosfer. Peran makhluk hidup dalam ekosistem dan interaksi dengan lingkungan. Ada beberapa peran makhluk hidup diantaranya sebagai produsen, yaitu penyedia makan konsumen, sedangkan peran konsumen sebagai pemakan, dan peran penyurai yaitu menguraikan zat-zat organik menjadi anorganik. Selanjutnya yaitu peran detritivora, yaitu menguraikan zat organik menjadi zat anorganik untuk kemudian lagi diolah lagi oleh produsen. Ada beberapa interaksi komponen abiotik dalam sebuah ekosistem. Pertama, ekosistem mangrove adalah ekosistem yang memiliki produktivitas tinggi dibandingkan ekosistem lain dengan dekomposisi bahan organik yang tinggi dan menjadikannya sebagai mata rantai ekologis yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup yang berada di perairan sekitarnya. B. Ekosistem padang lamun. Padang lamun adalah hamparan vegetasi lamun yang menutupi suatu area yang tumbuh bergerombol membentuk rumpun. Ekosistem lamun merupakan satu sistem ekologi padang lamun
di mana dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara komponen abiotik. Dan yang terakhir itu ekosistem terumbu karang. Ekosistem terumbu karang menempati barisan terdepan, disusul ekosistem lamun dan mangrove. Selanjutnya itu contoh keanekaragaman biosfer dan faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman biosfer. Biosfer sendiri adalah berasal dari bahasa Yunani dari kata bios yang berarti kehidupan dan saphaira yang berarti lingkungan. Biosfer adalah sistem ekologi global yang menyatukan seluruh makhluk hidup dan hubungan antara mereka, termasuk interaksinya dengan makhluk hidup litosfer, hidrosfer, dan atmosfer. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman biosfer ada kondisi geologi, ketinggian tempat, dan faktor biotik. Selanjutnya yaitu bioma. Bioma adalah suatu wilayah yang mempunyai sifat geografis atau iklim yang sama, seperti komunitas tumbuhan, hewan, organisme tanah, bakteri, dan virus. Bioma juga ditentukan oleh struktur tumbuhan. Ada beberapa fungsi bioma, itu memudahkan melaksanakan penataan suatu populasi, mengetahui jenis tumbuhan dan hewan berdasarkan cara hidupnya, membuat mudah melaksanakan pendataan jenis-jenis tumbuhan dan hewan, dan mempermudah mengelompokkan hewan serta tumbuhan yang baru. Dan faktor-faktor pengaruh keragaman bioma itu iklim, posisi geografis, dan curah hujan. Selanjutnya itu bentuk-bentuk adaptasi makhluk hidup dengan lingkungannya. Adaptasi merupakan suatu kemampuan dari makhluk hidup untuk bisa menyesuaikan diri terhadap lingkungannya dengan suatu tujuan untuk bertahan hidup. Selain itu, adaptasi juga adalah suatu cara yang dilakukan organisme agar bisa mengatasi tekanan dari lingkungannya dengan suatu tujuan agar mempertahankan hidup. Sedangkan makhluk hidup perlu melakukan adaptasi karena mempunyai tujuan untuk melindungi diri dari musuh, untuk bisa mendapatkan makanan, dan untuk bisa bertahan hidup. Ada beberapa macam adaptasi. Di antaranya ada adaptasi morfologi, adalah penyelesaian makhluk hidup melalui perubahan bentuk organ tubuh yang berlangsung sangat lama untuk kelangsungan hidupnya. Contohnya paruh dan kaki burung berbeda sesuai makanannya. Setelah itu, adaptasi fisiologi merupakan cara makhluk hidup menyesuaikan diri dengan suatu lingkungannya melalui fungsi kerja pada organ-organ tubuhnya. Contohnya, hewan yang dibedakan menjadi beberapa golongan seperti pemakan daging, pemakan tumbuh-tumbuhan, maupun pemakan daging. Bentuk-bentuk interaksi yang terjadi pada ekosistem. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Komponen biotik dapat mempengaruhi komponen abiotik dalam ekosistem. Demikian pula sebaliknya. Sebagai contoh, setiap tumbuhan mengambil air dari lingkungannya atau dari dalam tanah, tetapi tumbuhan juga membebaskan air ke lingkungan atau ke udara dalam bentuk uap air. Selanjutnya bentuk-bentuk interaksinya itu intraspesifik, interspesifik, simbiosis, antibiosis, aleopati, dan netral. Bentuk-bentuk interaksi populasi dalam komunitas itu kompetisi adalah hubungan kompetisi akan terjadi jika dalam suatu ekosistem terdapat ketidakseimbangan. 2. Predasi adalah hubungan antar organisme yang memangsa dan organisme yang dimangsa. 3. Netral, hubungan yang tidak saling mempengaruhi. 4. Simbiosis adalah hubungan yang saling mempengaruhi hubungan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan dan piramida makanan. Rantai makanan atau biasa disebut jaring makanan adalah suatu ekosistem makhluk hidup, yaitu perpindahan energi makanan
dari sumber daya tumbuhan melalui seri organisme atau melalui jenjang makan di mana suatu organisme memakan satu sama lain untuk mendapatkan energi dan nutrisi dari organisme yang dimakan. Rantai makanan merupakan bagian dari jaring-jaring makanan, di mana rantai makanan bergerak secara linear dari produsen ke konsumen teratas. Selanjutnya, dalam rantai makanan terdapat 3 macam rantai pokok yang menghubungkan antar tingkatan trofik, yaitu rantai pemangsa, rantai saprofit, dan rantai parasit. Contoh rantai makanan yaitu rantai makanan di ekosistem sawah. Padi dimakan tikus, tikus dimakan ular sawah dimakan elang, dan elang menjadi dekomposer atau pengurai. Jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan, tumpang tindih dalam suatu ekosistem. Nama lain untuk jaring-jaring makanan adalah sistem sumber daya konsumen. Contoh jaring makanan yaitu jaring-jaring makanan di darat. Piramida makanan adalah suatu gambaran secara umum yang berhubungan antar komponen biotik dalam sebuah ekosistem. Adapun hubungan antara rantai makanan, jaring-jaring makanan, dan piramida makanan adalah pola-pola interaksi terjadi dalam berbagai tingkatan, mulai dari individu, populasi, komunitas, sampai tingkatan ekosistem. Interaksi antara faktor-faktor biotik dan abiotik secara garis besar dapat dilihat pada pola rantai makanan, aliran energi, jaring-jaring makanan, dan sistem biogeokimia. Hubungan aliran energi dengan rantai makanan. Aliran energi dalam ekosistem adalah salah satu faktor utama yang mendukung kelangsungan hidup sejumlah besar organisme yang memindahkan energi dari satu tingkat topik ke tingkat topik lainnya. Dan aliran energi pada sebuah rantai makanan adalah suatu perpindahan energi dari makhluk hidup ke makhluk hidup yang lainnya. Energi tersebut berupa zat makanan dan terjadi ketika makhluk hidup memangsa makhluk hidup yang lain. Hubungan rantai makanan dan aliran energi dengan siklus materi pada daur biogeokimia. Siklus materi didefinisikan sebagai siklus perpindahan, perjalanan, atau aliran materi yang terdiri bahan-bahan kimia dari satu media ke media lainnya di dalam lingkungan termasuk di dalamnya media kehidupan. Daur biogeokimia merupakan unsur-unsur kimiawi, makhluk hidup, dan lingkungan abiotik atau tanah dan udara. Maka rantai makanan menunjukkan diagram deskriptif untuk memperlihatkan aliran energi makanan dari satu kelompok organisme dalam rantai makanan terjadi peristiwa makan dan dimakan. Lingkungan adalah sesuatu yang berada di luar atau sekitar makhluk hidup. Ekologi merupakan salah satu cabang biologi seperti hubungan organisme dan lingkungan. Sedangkan mengapa kita perlu mempelajari lingkungan? Yaitu karena pengetahuan lingkungan merupakan pengetahuan yang mengkaji hubungan makhluk hidup dengan lingkungannya dalam hubungannya dengan dampak kehidupan manusia serta berupaya untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dan lingkungan sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Yaitu aktivitas manusia yang menimbulkan kerusakan pada lingkungan, terutama apa itu polusi. Polusi adalah berdasarkan pendapat pemerintah nomor 11 sampai dengan kepolusian beralih atau menjadi zat muatan personality ke bawah langsung pada nilai. Sedangkan pemerintah tersebut memberikan kebijakan polusi setingkat dengan departemen dan kehidupan setelah kepolisian negara Indonesia terlapori setingkat dengan menteri. Sedangkan jenis-jenis polusi dan dampaknya. Polusi udara, dampaknya terganggunya kesehatan manusia, hujan asam, efek rumah kaca, dan kerusakan
akibat yang ditimbulkan, serta solusi pemecahannya. Masalah lingkungan yang berskala lokal itu seperti Kota Semarang yang merupakan ibu kota Provinsi Jawa Tengah dapat digolongkan sebagai kota metropolitan. Secara administratif, Kota Semarang terbagi atas 16 kecamatan, 177 kelurahan, dan secara umum masalah lingkungan yang terjadi di Kota Semarang antara lain penyebaran air. Selanjutnya yaitu masalah lingkungan yang berskala nasional, seperti kerusakan hutan tropis, kerusakan terumbu karang, dan kerusakan hutan bakau. Dan masalah lingkungan yang berskala global itu penipisan lapisan ozon. Aktivitas manusia mengelola lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup merupakan pengelolaan terpadu dalam pemanfaatan, penanganan, pemeliharaan, dan pengawasan. Tujuan perlindungan hutan adalah menjaga kawasan lingkungan hutan termasuk seluruh unsur yang ada dalamnya. Pelestarian fauna dan flora bertujuan menjaga dan melindungi flora dan fauna agar mereka tidak punah. Dan pengawetan tanah itu kegiatan yang pengolahan tanah akan sangat mempengaruhi proses budidaya selanjutnya. Selanjutnya itu penanganan dan pengolahan limbah, di mana penanganan limbah yang baik akan menjamin kenyamanan. Menelaah kajian Islam yang berkaitan dengan ekologi dan lingkungan. Ayat-ayat yang berkaitan dengan peran manusia terhadap lingkungan itu terdapat dalam Quran Surah Ar-Rum ayat 41 dan 42. Sedangkan manusia sebagai khalifah dalam konteks lingkungan terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 30. Dan sebagai seorang muslim, apa yang harus kita lakukan untuk menjaga lingkungan? Sebagai seorang muslim, tentunya saya harus menjaga lingkungan dimulai dari lingkungan sehari-hari, seperti tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kebersihan lingkungan. Langkah yang dapat diambil untuk mengajak orang-orang yang untuk peduli pada lingkungan ialah dengan memperlihatkan terlebih dahulu kepada mereka bahwa banyak manfaat yang dapat kita ambil dari hal tersebut dan mengingatkan apa saja dampaknya.